Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Elina Ekawati dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jumlah dan hasil kali, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar bagaimana cara mencari akar-akar dari persamaan polinomial. Nah, sekarang bagaimana kalau yang diminta adalah jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan polinomial tanpa kita harus mencari masing-masing dari akar persamaan polinomial, gitu ya. Yaitu dengan menggunakan rumus. Ya, ini Bu Elina bedakan rumusnya menjadi 3. Ya, biasanya soal-soalnya maksimal variabelnya pangkat tertingginya adalah 4 gitu ya, atau berderajat 4. Sehingga yang pertama ini rumus yang pertama adalah jika X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat. Ini sama dengan 0 ya, kurang di sini. Jadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka jumlah dua akarnya, jadi X1 ditambah X2 itu adalah negatif B per A. Kemudian hasil kalinya adalah C per A. Dengan bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 atau bentuk kuadrat. Nah, kemudian kalau bentuknya persamaannya adalah kubik dengan pangkat tertinggi adalah 3. Jika X1, X2 dan X3 adalah akar persamaan AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D sama dengan 0, maka jumlah dari ketiga akarnya atau X1 ditambah X2 ditambah X3 itu adalah negatif B per A. Sementara itu X1 kali X2 plus X1 kali X3 plus X2 kali X3 hasilnya adalah C per A. Nah, kalau hasil kali ketiga akarnya yaitu X1 kali X2 kali X3 itu adalah negatif D per A. Kalau kalian perhatikan di sini tandanya dari mulai penjumlahan ini positif. Kemudian ini penjumlahan ketiga sukunya. Kemudian penjumlahan kedua sukunya nilainya adalah positif. Jadi negatif, positif. Kemudian hasil kali dari ketiga sukunya adalah negatif. Gitu ya. Kemudian rumus yang ketiga, jika X1, X2, X3 dan X4 adalah akar persamaan dari, perhatikan bentuk umumnya, AX pangkat 4 plus BX pangkat 3 plus CX kuadrat plus DX plus E sama dengan 0, maka akan berlaku jumlah keempat akarnya, berarti X1, X2, X3 ditambah X4 dijumlahkan semua adalah negatif B per A. Jadi yang pertama adalah keempat akarnya dijumlahkan. Jadi rumus-rumus yang pertama itu pasti semua akarnya dijumlahkan. Kemudian baru kita cari rumus dari penjumlahan dua akarnya, yaitu X1 X2 plus perkalian dua akarnya X1 X3 plus X1 kali X4 plus X2 kali X3 plus X2 kali X4 plus X3 kali X4 sama dengan C per A. Ini tidak ada yang terlewat. Jadi hati-hati, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 suku Nah, kemudian perkalian ketiga sukunya berarti X1, X2, X3 plus X1, X2, X4 plus X2, X3, X4 plus X1, X3, X4 hasilnya adalah negatif D per A. Sementara itu untuk perkalian keempat sukunya itu adalah E per A. Negatif, positif, negatif, positif. Oke. Kita lihat contoh soalnya. Yaitu diketahui persamaan 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus x plus 2 sama dengan 0. Tentukan jumlah akar-akarnya. Jumlah akar-akarnya. Berarti kalau kita tulis dari 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus x plus 2 sama dengan 0. Dari sini berarti A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 5, C-nya sama dengan 1, dan D-nya sama dengan 2. Ini 2. Berarti, kalau diminta adalah jumlah akar-akarnya, berarti rumus yang pertama, X1 ditambah X2 ditambah X3. Rumusnya adalah
negatif B per A. Oke ya. Rumus yang pertama berarti negatif dari negatif 5 dibagi 2. Hasilnya adalah 5 per 2. Nah, ini adalah untuk penyelesaian dari soal yang pertama. Ya, untuk penyelesaian dari soal yang pertama. Kemudian kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Oke. Bu Elina taruh di sini 2. Nah, diketahui akar-akar persamaan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 11x plus p sama dengan 0 adalah x1, x2, dan x3. Dari 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 11x plus p sama dengan 0. Berarti dari sini A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 3, C-nya adalah negatif 11, D-nya adalah P. Ya, di sini untuk X1 sama dengan negatif 2. Jadi X1 itu sama dengan negatif 2. Kita diminta untuk menentukan nilai dari, ya, tentukan nilai dari hasil kali ketiga akarnya. Nah, berarti yang baru diketahui adalah X1 yaitu negatif 2. Nah, karena salah satu akarnya diketahui, maka bisa kita substitusikan ya ke persamaan. Jadi dari X sama dengan negatif 2, kita masukkan ke 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 11x plus p sama dengan 0. Berarti 2 negatif 2 pangkat 3 min 3 kali negatif 2 kuadrat gitu ya, min 11 kali negatif 2 plus p sama dengan 0. Berarti negatif 2 pangkat 3 yaitu negatif 8. Negatif 8 kali 2 negatif 16. Oke, ini 4 kali 3 negatif 12. Kemudian ini positif 22 gitu ya. Kemudian plus P sama dengan 0. Ini negatif 28. Negatif 28 plus 22 plus P sama dengan 0. Berarti ini negatif 6 ya. Plus P sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 6. Nah, kita baru tahu bahwa nilai P-nya di sini adalah 6. Padahal untuk rumus hasil kali ketiga akarnya berarti X1 kali X2 kali X3. Ya, ingat rumusnya adalah rumus yang ketiga, yaitu negatif D per A. Nah, negatif D per A dari sini D-nya kan P, berarti P-nya ketemu 6. Jadi negatif 6 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah negatif 3. Ya, hasilnya adalah negatif 3. Oke, saya kira mudah sekali ya untuk menentukan jumlah dan hasil kali dari akar-akarnya. Nah, kalian bisa berlatih mengerjakan soal ini ya, supaya kalian lebih memahami materi yang saat ini Bu Elina jelaskan, yaitu tentang jumlah dan hasil kali akar. Jadi Bu Elina yakin kalau kalian sudah bisa mengerjakan latihan soal ini sebanyak 2 soal, kalian sudah memahami materi tentang jumlah dan hasil kali akar. Baik, tetap semangat. Ini adalah materi terakhir dari polinomial atau suku banyak. Ya, kita ketemu di video-video pembelajaran pada materi berikutnya. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.